ada baiknya dalam kesempatan ini saya mengingatkan Presiden Jokowi supaya tidak bingung lagi. Karena apa? Orang yang bingung itu tidak akan bisa mengambil keputusan yang benar dan bijak. Jadi hati yang keruh dan semrawut ditambah kepala panas pasti akan menghadirkan langkah atau keputusan yang salah, keliru, dan keblinger. Lihatlah perkembangan pembangunan IKN yang sudah pasti macet, mangkrak, dan sudah mustahil bisa dilanjutkan. Bukan saja karena tidak ada investor asing yang mau terjun bersama pejabat-pejabat yang bodoh, yang bahlul, zamannya bahail, karena investor besar dan kecil sama saja, investor asing maupun dalam negeri, tidak ada yang mau berinvestasi karena mereka yakin bahwa ujung akhirnya pasti buntung. Jadi Mas Jokowi atau Mas Wiwi, saya ingin mengingatkan ya, karena Anda nampak galau dan risau dan bingung. Jadi kalau bisa please stop worrying and stay calm if you can ya. Jadi berhenti bingung dan kalem-kalem sajalah ya Mas Jokowi ya, kalau Anda bisa ini. Nah, di berbagai kesempatan Anda bilang mulai Juli nanti aku akan ngantor di IKN. Di mana Mas ngantornya? Barangkali ikut Pak Menteri PUPR Mas Basuki Hadi Mulyono yang juga sudah mengatakan bahwa bulan Juli nanti akan mulai ngantor di IKN, tapi dengan syarat sudah ada air yang bisa dialirkan ke instansi-instansi yang sedang dibangun itu dan juga perumahan-perumahan di sekitar IKN. Nah, bagi saya nampaknya keyakinan Pak Menteri PUPR ini itu juga udah mulai makin menipis ya. Karena kalau seorang mengatakan saya akan begini kalau, saya akan begitu kalau, itu artinya memang paham sekali bahwa yang dia katakan itu sebenarnya dia tidak yakini sendiri. Jadi saya juga kadang-kadang heran sekali ada menteri, ada pejabat-pejabat tinggi yang mengatakan bahwa bandara VVIP IKN akan selesai pada bulan Juli, sehingga katanya nanti awal Agustus sudah bisa untuk pendaratan pesawat-pesawat berbadan besar seperti Boeing 747 dan Airbus 388. Saya kira anak kelas 5 SD bila melihat bandara VVIP yang sedang dibangun pasti bisa menyimpulkan belum tentu 2 tahun lagi bisa selesai. Jadi janganlah kita mengada-ada ya Pak Jokowi. Jadi belum lagi ribuan hektar tanah yang sudah dikeruk-keruk siang malam dengan ratusan ekskavator, tanah milik penduduk asli Penajam Pasir Utara ternyata juga belum dibayar. Ini sungguh-sungguh mencengangkan. Malahan dalam sebuah artikel panjang berjudul Mencermati IKN dan Potensi Degradasi Lingkungan yang dapat meluas di Kalimantan, itu disebutkan bahwa ada kemungkinan memindah ibu kota dari Jakarta ke IKN itu menyimpan sebuah pemikiran yang kotor, yakni penguasaan Jawa atas pulau-pulau Nusantara lainnya di Indonesia yang kita cintai bersama. Katanya IKN mencoba meneruskan pemikiran Patih Gajah Mada zaman Majapahit dahulu ya, yang berpusat di Triwulan, Jawa Timur ya. Kemudian cuma dalam bingkai yang baru, tapi intinya sama. Jadi kira-kira pokoknya itu Jawa must control other islands in Nusantara. Artikel ini diunggah di Mongabai
Saya pun juga agak terhenyak, ya, ada pemikiran yang tidak begitu sehat kalau itu memang betul, ya. Dalam artikel panjang itu bisa benar, bisa salah, tetapi tidak ada salahnya kalau dijadikan tema yang dibedah secara akademis dari berbagai angle. Mengapa? Supaya masalahnya jadi jelas, respons yang proporsional dapat dikemukakan, kemudian diperoleh problem solving yang mantap. Nah, ini nasihat saya buat Mas Joko Widodo dan Bung Luhut Binsar Panjaitan. Ini khusus berdua saya sampaikan, ya. Anda berdua itu sudah kenyang dengan kekuasaan. Istilah Cak Nurcholish Madjid dahulu itu sudah tuwuk warak dalam bahasa Jawanya, ya, dengan kekuasaan sampai kemelakaran, dan istilah Jawanya sampai gelegeen saking sudah kenyangnya itu. Nah, kalau kita ingin melihat Indonesia pelan-pelan berangsur sehat dan sekaligus waras, mereka yang mengidap toksik mental, spiritual, tidak boleh lagi mengatur-atur pemerintahan yang akan datang. Apalagi orang yang mengingatkan toksik bisa jadi justru dia yang mengidap toksik beracun yang dapat melumpuhkan dan mematikan. Nah, jadi kita selalu berusaha disertai doa semoga Indonesia di hari-hari mendatang menjadi kuat, aman, bersatu, sentosa sejahtera di bawah naungan Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, dan Maha Pengampun. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, jadi teruskan keinginan untuk mengadakan peringatan HUT proklamasi RI di Jakarta dan di IKN, silahkan, ya. Tetapi yang di IKN boleh jadi menjadi seperti dagelan, karena di samping terutama Istana Presiden belum jadi, masih tangeh lamun, ya, masih jauh sekali, ya, bahasa Jawanya, juga belum ada satupun hotel yang jadi. Jadi andai kata yang hadir 1.000 orang saja, di mana di IKN mereka akan ditampung, ya mungkin di Balikpapan dan di Samarinda. Lantas jam berapa mereka harus bangun? Pagi sekali, supaya jam 9.00 pagi waktu Indonesia Tengah sudah nyampe di IKN. Jadi naik apa? Mungkin naik mobil dan bus, dan apakah tidak berjubel. Kemudian juga di mana lapangan parkirnya dan seterusnya. Mungkin mereka lebih tahu lah yang ada di sana, ya. Jadi pokoknya upayakan jangan sampai peringatan HUT RI di IKN jadi dagelan yang sangat menyedihkan, sehingga IKN menjadi institut kebodohan nasional. Ini masukan saya, mudah-mudahan bisa dicerna, ya. Pro kontra itu biasa. Dan saya akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan, ya, insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya, itu apa itu yang banyak kotor, ya, serba pornografi, ya. Seret Jokowi ke meja hijau supaya tidak ada kesan trial by. Sing diseret iki kowe kuwi lho, sing diseret ke meja hijau iki kowe lho, wong gacor ora barbar. Jadi cangkemmu ora gacor ngono iki apa ora penak to? Sing diseret nang meja hijau iki kowe kuwi lho. Wes lah mung gacor. Lah mung gacor wes daripada nggo openi Pak Purnomo. Dong ora wewe dong ora wis tuwa iki. Kari nunggu wektune ngono lho aja gacor, nek cangkem gacor ora barbar sih diseret nang
meja ijo iki kowe kuwi lho, aja untuk Pak Jokowi. Prasaku kok cangkem kok gacor ora barbar. Bisa-bisa pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden elek menjadi gagal. Ini Bapak Amin Rais salah seorang yang sangat membenci Bapak Joko Widodo. Bapak Amin Rais membuat statement ya memfitnah Pak Jokowi, fitnah yang sangat keji. Pak Amin ini bikin statement bahwasanya seolah-olah Pak Jokowi bikin floating tuh suasana yang mengambang. Ya dibuat suasana membingungkan. Mungkin kata Bapak ini, angan-angan si Joko Widodo adalah bagaimana menggagalkan pelantikan Bapak Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober nanti. Kan luar biasa fitnahnya. Bapak ini tidak pernah berkata baik tentang Pak Jokowi. Sampai memanggil nama Pak Jokowi pun, ya, dia panggil Joko Widodo, dia panggil tiran brengsek, tiran pekok, dajjal. Dia bilang dia sudah tahu, sudah mencium langkah jahat politik Pak Jokowi. Pak, umur Bapak udah maghrib, ya, seharusnya Bapak itu udah berhenti memfitnah Pak Jokowi. Ini kali ini ya, ini fitnah Bapak yang paling keji sekali. Bapak tuh membuat seolah-olah Pak Jokowi tidak menginginkan Bapak Prabowo Subianto untuk dilantik menjadi presiden. Kan nggak mungkin, Pak. Sementara Bapak Jokowi mendukung Pak Prabowo dan wakil presiden adalah anak kandung Bapak Jokowi. Fitnah Bapak ini nggak masuk di akal. Rakyat Indonesia ini udah pintar, Pak. Semakin Bapak hina Pak Jokowi, semakin tinggi Allah kasih kedudukannya. Bapak seolah-olah dibungkus seolah-olah agamis ya, paling tahu agama. Padahal sebenarnya Bapak kayak tak punya agama. Orang kalau beragama, ya apalagi kita Muslim, itu mesti taat sama pemimpin, tidak menjatuhkan pemimpin yang sah, karena itu dilarang dalam Islam. Dan juga dalam Islam, siapa yang merendahkan, menghina pemimpinnya, akan Allah hina dia. Jadi buat Bapak yang terhormat, ya, berhentilah memfitnah Pak Jokowi. Bukannya Bapak yang tidak menginginkan pelantikan Pak Prabowo, kenapa Bapak tuduhkan ke Pak Jokowi? Seolah-olah Bapak bersandiwara Pak Jokowi yang tidak menginginkan pelantikan Pak Prabowo, padahal Bapak sendiri sebenarnya yang tidak menginginkan pelantikan Pak Prabowo. Jadi saran saya, Pak udah tua ya, tobatlah, mumpung masih Allah kasih kesempatan. Udah saatnya menikmati hari tua, berkumpul sama keluarga. Tidak perlu lagi mencari-cari kesalahan Pak Jokowi dengan menghina keluarganya, menghina dia, menjatuhkan dia. Padahal sebenarnya Anda menghina Pak Jokowi, Anda sedang menghina diri Anda sendiri. Nah, Gibran sesuai usulan Dr. Tifa harus segera diperiksa kesehatan jiwanya. Bila ternyata Gibran memang sakit jiwa, maka dia otomatis batal sebagai wapresnya Pak Prabowo. Anda itu bener banget Mbah Amin, bener-bener gila, kentir. Ya, saya doakan semoga Mbah Amin Rais ini panjang umurnya ya. Ya sampai tanggal 20 Oktober lah, biar bisa melihat pelantikan Prabowo Gibran. Kata orang-orang, Mbah Amin Rais ini adalah Bapak Proklamator Indonesia. Tapi kalau menurut saya, Amin Rais ini Bapak Provokator Indonesia. Tapi Mbah Amin Rais saat ini memecah rekor loh. Soalnya kenapa? Dulu waktu peristiwa 98, waktu mau melengsarkan Pak Harto, Amin Rais ini juga ikut di situ. Terus waktu
yang melengsarkan Presiden B.J. Habibie juga Amin Rais juga, yang melengsarkan Pak Gus Dur juga Amin Rais dan Megawati, yang melengsarkan Megawati juga Amin Rais sendiri. Terus kemarin pas Pak SBY ya, pas Pak SBY kan Amin Rais deket tuh dengan Pak SBY jadi aman. Terus sekarang Amin Rais itu berusaha keras ngotot-ngotot ingin melengsarkan Pak Jokowi dan ternyata gagal. Mecah rekor kamu, Mbah. Alah, delogok. Pancasila. Sila pertama menjadi keuangan. Nyun sewu untuk admin dan mohon izin saya men-skip postingannya ya, karena kebetulan sekali lewat di beranda saya dan ini sangat luar biasa sekali ya. Ada apa sebenarnya dengan mbah kita ini ya, kok unggah-ungguhnya kayaknya udah nggak bisa lagi jadi panutan ini ya, nggak bisa lagi jadi panutan. Mbah, ada apa sebenarnya Mbah? Begitu mendalam sekali ya. Belum puas Mbah mengolok-olok pemimpin negara beserta keluarganya dan lain-lainnya, katakanlah ini Pancasila. Salah apa Pancasila Mbah? Sehingga sila-silanya luar biasa ini Mbah, yang Mbah sebutkan itu ya, sila-silanya itu ya. Ada apa dengan Pancasila Mbah? Ya, kalau begini ini bukan lagi candaan menurut saya, bukan lagi candaan, ini udah serius ya. Karena apa? Karena Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum di negara kita. Pancasila itu pemersatu anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kok sila-silanya seperti itu? Sekarang apa yang diucapkan oleh Mbah itu? Ada apa sebenarnya Mbah? Nggak boleh Mbah, nggak boleh. Ini Pancasila Mbah. Indonesia berdiri ya sampai sekarang masih kokoh Mbah, karena Pancasila menjadi dasar negara kita. Pemersatu anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Tiba-tiba sila-silanya seperti itu. Mbah katakan, Mbah ucapkan. Monggo Mbah. Mbah nggak suka dan pemimpin negara ini monggo. Jangan bawa-bawa Pancasila Mbah. Jangan ya Mbah ya. Jangan Mbah. Tolong ya Mbah.